semuanya, selamat pagi. Selamat pagi di Perancis ya, tapi di Malaysia sekarang dalam pukul 11. Saya rasa di Malaysia ataupun di Indonesia dalam pukul 6. So, saya baru sarapan pagi. Sudah lambat actually sebab saya memang sarapan dalam 10.30 ataupun dalam pukul 11 macam tu. Sebab setiap hari Kamis saya akan pergi membeli French bread di bawah sana ada tempat membeli bread ataupun bakery. Dan saya ke sana tak jauh cuma beberapa minit sahaja. So pagi ni kita buat sarapan pagi dan kita sembang-sembang sekejap. Saya sudah get ready everything actually. Tuh, semua. Saya beli satu kosong. Saya suka makan kosong sini. Yang ini French bread yang dibuat daripada sesam, yang dibagi sesam, yang saya sudah saya bagi inti. Selalunya saya buat inti mentega, saya letak margarine dengan honey. Anda boleh cuba. Saya selalu buat macam ni, dia sedap. Dan half apple saja, sebab satu apple saya tak boleh habis. Dan tidak lupa setiap sarapan pagi saya ambil satu buah ciplukan ataupun gooseberry Peru. Yang ini yang saya ambil yang kecil sekali. Okey, kita sarapan sambil sembang-sembang. Makan dulu sarapan pagi. Saya sarapan around 10:30 or 10 macam tu. And then kita hanya lunch around 2 something. Kita kata orang sini kalau you lunch or breakfast late itu Spanyol time. Sambil sarapan kita sembang-sembang sedikit. Sebab sudah lama saya tak buat video menyapa. Okay, sekarang actually sudah mula musim musim sejuk Ini kita sudah dekat Christmas, sudah penghujung musim gugur. Di sini hari sudah mulai hujan dan waktu pagi terlalu sejuk, kadang sampai negatif 23 dekat sini. Seperti biasa, sebab di sini kawasan tempat saya tinggal adalah kawasan yang agak sejuk di Luzerne, kawasan pegunungan. Jadi kalau dalam musim sejuk macam ni, kalau snow tak turun, dia akan menjadi tahap frozen. Yasmin, pagi semua di sini frozen. Macam kereta, bumbung rumah dan fountain frozen. Dan it's very cold. Sekarang musim gugur, penghujung musim gugur, semua seperti yang Anda lihat di video-video saya, all the autumn season, daun-daun kayu mula kering dan sekarang gugur. Yang sekarang tinggal hanya rangka ataupun apa kata orang Indonesia, tinggal batang doang. Hanya tinggal batang dan ranting sahaja kayu-kayu. Tapi tidak semua kayu. Dia depend jenis kayunya. Kalau pine, batang pine ataupun kita kebanyakan orang mengenali pokok ni, dia orang panggil pokok Christmas. Pokok Christmas dia tak gugur Dia tak gugur. Yang gugur hanya pokok yang seperti hazelnut,
Hazelnut, hazelnut ini adalah hazelnut yang hidup liar ya. Dan pokok cena ataupun oak yang kita panggil sini, dan pokok-pokok yang selain daripada pokok pine dia akan gugur ya. Dan dalam masanya juga bagi sesiapa ataupun orang-orang yang punya kebun sayuran dan sebagainya, memang sudah habis ya. Tak ada lagi kebun. Dia tak macam dekat tempat kita, kebun foliar. Habis dia boleh tanam semula, macam tu. Sebab di sini kita hanya berkebun pada musim penghujung spring macam tu. Ada sayur-sayuran ataupun tumbuh-tumbuhan yang harus kita tanam. Dia mengikut musim. Ya, ada yang harus didahulukan, ada yang patut kita semai dulu, dan sebagainya. Dan ada sayur-sayuran yang harus kita tanam lebih awal dari yang lainnya. So kita bermula dari spring. Normally dari sana kita sudah mula semai, buat semaian, dan kita hanya transfer ke tanah ataupun di tempat yang sepatutnya kita tanam pada musim sama dalam bulan 5 ataupun 6 macam tu. Dan bila tiba musimnya, selalunya sama saja kita ada banyak sayuran sama until started autumn macam tu. Bila autumn sudah tiba, memang sayuran kita walaupun dia masih berbuah lebat, masih banyak dan segar dan sebagainya, kalau musim sejuk sudah tiba, automatically memang habis ya. Dan kita terpaksa harvest semuanya seperti yang Anda lihat dalam video saya, The Last Harvest. Itu adalah last harvest ya. Seperti yang Anda lihat di video tu, saya ada banyak lagi chili, paprika, sayur-sayuran lainnya, dan terutamanya tomato. Ada banyak lagi, tapi sekarang semuanya zero. Semua sudah menjadi buruk sebab terlalu sejuk di musim pagi, pada awal pagi sejuk. Awal pagi cuma kadang -2, -3 dan kabus tebal. Jadi macam itulah kalau hidup di tempat ini. Kita semuanya mengikut masa. Macam tu juga dengan buah-buahan dan sebagainya. Dan tentang cendawan ataupun jamur, orang Indonesia panggil, ini pun ikut musim. Yang banyak dalam musim salma dan autumn. Sekarang sudah penghujung musim cendawan, yang hanya boleh kita cari sepatutnya cendawan Boletus idealus atau Pinopilus yang kita panggil seps, dan juga Girol atau Chantarelle and Tubes, Chantarelle jonesan dan sebagainya. Dia masih lagi tapi kalau musim sejuk dia akan frozen, dan bila sudah frozen dia boleh bertahan sikit ya, tapi kalau frozen and then hujan and then panas, so dia akan memburuk. Kalau dia hanya sekadar frozen, so kita masih boleh kutip ya. Kita kutip yang frozen tu, kita ambil dan kita keringkan. Dia akan fresh juga Tapi kalau dia sudah hujan, frozen, semuanya di situ, dan panas, itu dia akan buruk terus. Sebab dia pun sudah tak boleh tahan dengan cuaca. Memang seperti kita juga, kalau dalam musim ini kebanyakan orang cuma stay at home. Macam musim COVID juga, tak pergi mana-mana. Sebab nak pergi keluar, sejuk. Dan kalau waktu snow juga selalunya kalau kita tak tahu jalan ataupun tak tahu tempat tu,
orang tidak galakkan kita masuk hutan sebab banyak kejadian di sini. Kalau musim sejuk orang masuk hutan, hasrat hati nak main snow, nak main salji dan sebagainya di dalam hutan tuh. Sebab di dalam, kalau selalunya kalau musim salji di pegunungan salji tebal ya, so orang suka buat rondo ataupun hiking di dalam salji. Tapi mana mereka yang tidak tahu jalan tuh kebanyakan ada yang sesat ataupun cedera sebab kita tak tahu dalam kalau musim snow. Kalau snow terlalu tebal, kita tak tahu apa yang ada di dalam snow tuh, ada lubang ke apa ke, kita tak tahu. Jadi orang yang tidak tahu jalan ataupun tidak tahu arah tuju kemana mereka nak pergi, dan dia masuk sana, masuk dalam hutan, tidak tahu arah tuju dia. Sebab kalau sudah snow dia semua everywhere putih saja. Jadi kita tak tahu mana jalan raya, mana longkang, mana lubang. Banyak orang yang hilang ataupun cedera pada musim salji. So kena hati-hati. Sebab salji di sini, kalau salji banyak dia memang tebal. Tapi so far sekarang karena perubahan cuaca, salji jarang turun sudah. Kadang waktu Christmas pun kita tak rasa macam Christmas sebab kita boleh makan dekat balkon lagi dan sebagainya. Salji tak turun, dia cuaca panas pula. So kita tak ada rasa situasi Christmas tu macam Christmas. Patutnya kalau Christmas banyak salji. Inilah sebab sedikit tentang bercerita tentang cuaca di sini dan sebagainya. But anyway, saya juga nak ucapkan thank you very much again to all my subscriber and viewer. Tanpa anda, channel saya akan berkembang walaupun sedikit demi sedikit. Anyway, as long as my channel is still working nicely, no problem. So thank you very much to all the people who supported me. And saya harap kita akan terus sokong mendukung. And then apa yang saya suggest, sekiranya saya tidak kembali ke channel anda dalam masa yang agak panjang, so anda boleh pergi ke channel saya, bangunkan saya dengan tengok video saya, then leave your comment. So saya akan kembali dengan anda. Sebab kadang saya tak ada masa juga ya, saya ada banyak kerja lain yang harus saya lakukan. Jadi saya kadang tak ada masa. So saya hanya fokus kepada komen-komen anda. Kalau anda leave the comment dekat channel saya akan berusaha untuk kembali kepada untuk view channel anda juga. Saya akan balas semua komen-komen tu dalam masa seminggu macam tu. Sebab saya hanya buat konten 2 kali seminggu. So hari-hari yang lainnya either saya pergi keluar buat konten, ataupun saya pergi mencari cendawan dan sebagainya, ataupun buat edit video. Jadi itu masa saya yang saya gunakan kalau saya tak ada upload video dan sebagainya. Saya pastikan semua orang yang tinggalkan jejak di channel saya mendapat kunjungan saya ya. Jadi sekiranya saya lambat, so jangan susah, sebab saya akan kembali juga ke channel anda. Melainkan kalau sudah komen sudah banyak bertimbun-timbun tu beribu-ribu, berpuluh ribu, mungkin saya agak susah lah untuk balas komen semuanya. Tapi so far sekarang saya belum mencapai itu semua. Jadi saya masih ada masa untuk membalas semua komen-komen anda. So jangan ambil jalan yang sikat. Anda tengok saya tak pergi ke channel anda, dia sudah lupakan saya. Dan apa you buat,
these women already forget about my channel, didn't go back to my channel, so I unsubscribe. So yang ini mungkin bagi Anda oke, tapi bagi saya agak mengecewakan, sebab saya jarang unsubscribe orang, melainkan the way I unsubscribe orang hanya bila dia tak kembali langsung dalam masa 6 bulan ke 7 bulan. Kalau saya tengok channel tu, kalau saya sudah tengok 4, 5 ataupun 2, 3 video dari channel dia, jadi dia tak kembali langsung dengan saya, sebab kita boleh tengok, kita tengok video orang dan sebagainya, ataupun dia tak balas langsung, tak komen langsung di channel saya, so itu saya akan unsubscribe. Dan Anda boleh tengok juga orang itu aktif atau tidak berkonten, sebab Anda boleh tengok masa the last uploading dia, the last video dia upload, some of the people sampai 4-5 bulan dia tak ada konten sudah. That means itu account tak aktif sudah. So ini Anda boleh unsubscribe ya. Anda boleh unsubscribe. Bagi saya, bagi Anda saya tak tahu. Sebab saya tak akan unsubscribe orang yang masih aktif ya. Yang masih aktif saya tetap akan di sana. So Anda boleh come to my channel, tegur saya ataupun bangunkan saya agar saya bisa kembali ke channel Anda. Dan macam itulah cara saya unsubscribe orang. Saya tak directly unsubscribe orang, 2-3 hari saya subscribe, and then bila saya dapat dia subscribe saya balik, and then saya balik unsubscribe dia. Saya tak buat macam tu. Never. I never do that. Sebab saya tahu betapa susahnya untuk mencari subscriber atau viewer. Tapi saya memang macam tu. Saya seperti yang saya katakan di my first video menyapa, saya tetap buat yang sama juga sebab saya tak suka. Imagine kalau orang buat macam tu juga dengan Anda. Anda akan sakit hati kan. So saya tak mau itu berlaku. Jadi kebanyakan orang yang saya subscribe, saya akan, kalau dia banyak short content, saya akan tengok video 4-5 video yang short tu ataupun lebih, until saya dapat 3 minutes. Dan bagi yang buat short content juga, saya akan cari mana video dia yang melebihi daripada 3 minit. Saya tak akan tengok video yang short untuk subscribe orang. Saya cari video yang lebih daripada 3 minit untuk subscribe ya. Bagi yang suka ataupun dislike apa yang saya cakap, itu terpulang ya. Tapi bagi saya tetap dengan pendirian saya. Saya tengok orang either 3 minutes ataupun plus. Selalunya saya plus. Saya tengok lebih daripada 3 minit. Kalau pertama kali saya nak subscribe orang tu, saya akan tengok lebih. Tapi kebanyakan konten-konten ataupun orang-orang yang saya subscribe, selalunya bila saya reply komen ataupun tengok balik apa video-video dia, saya tengok memang kebanyakan dia full video. Down 10 minit video saya akan tengok habis ya. Tapi up 10 minit saya akan tengok habis, depend on the situation. Kalau saya suka dengan video itu, saya tengok sampai habis. Kalau saya tak berapa suka, saya akan tengok half. Half that mean let's say video 25 minit, so saya akan tengok dalam 15, 7 ataupun 17 minit macam tu. Saya akan tengok macam tu. Dan saya tak pernah unlike video orang. Saya suka ataupun saya tak suka. Kalau saya tak suka, saya akan biarkan. That means saya hanya leave comment. Di komen pun saya tak akan leave comment yang tak menyakitkan hati orang. Seperti yang kita tak tahu orang suka konten kita ataupun tak suka ataupun suka, dia tetap leave comment. Tapi saya tak pernah unlike konten orang. Itu cara dia buat kontennya. Dan cara kita buat konten itu cara kita. Kita tak tahu orang suka ataupun tidak. Itu cara kita. Cara dia. Tapi saya akan cuba bantu macam mana cuba bantu seboleh mungkin ya. Sebab di sini di YouTube ni kita umpama
mengejar kejayaan. Mengejar kejayaan yang saya katakan adalah kita mengejar jam tayang, kita mengejar subscriber dan sebagainya. Dan of course bila orang unsubscribe kita agak sakit hati. Bila orang komen yang bukan-bukan, kita sakit hati. Dan bila orang unlike video kita, di mana video tuh yang tak sepatutnya di unlike ataupun di dislike, kita pun sakit hati. Dan yang paling saya tak suka dalam kerja YouTube ni, dalam yang paling tak suka dengan orang yang suka dislike tanpa sebab. Yang dislike tanpa sebab ni maksud saya hanya video-video yang memaparkan berkebun, view ataupun panoramik. Itu tak sepatutnya di dislike, melainkan konten-konten mungkin yang cocek, cakap tentang orang lain, mengumpat orang, menghina orang, cakap this one, cakap that one, itu yang perlu dislike ataupun like. Bagi saya yang video-video, rata-rata video yang memaparkan ataupun konten tentang nature, cooking, tentang berkebun, itu tak perlu di dislike ataupun dan sebagainya. Kita kena bagi encourage sedikit untuk agar dia orang bisa bersemangat lagi untuk buat konten. Ataupun yang bagus komen untuk orang-orang yang mungkin dia pikir konten dia bagus, ataupun dia tak punya masa untuk buat konten. Jadi kita kena encourage ataupun bagi komen yang baik, bagi komen yang bagus, ataupun bagi suggestion apa yang dia harus buat, dan bukan untuk membuat dia feel down ataupun feel sad kerana anda dislike ataupun komen yang bukan-bukan. Saya tak suka dengan cara itu. Dan satu lagi, sekiranya saya lambat membalas komen-komen anda, bersabarlah, sebab saya tetap akan kembali. Dan bagi anda yang belum lagi subscribe ke channel saya, sila subscribe ya. Like jika anda like, dan jangan lupa tinggalkan jejak anda. Ini telepon selalu ringing. Jangan lupa tinggalkan jejak anda agar saya bisa kembali nanti. Itu telepon sebenarnya bukan family ataupun siapa-siapa yang telepon. Itu adalah scammer. Sini ada banyak scammer ya. Skema tentang ni lah, skema tentang tu lah. Everyday dia akan call until 10 plus time. Jadi kadang-kadang saya off saya punya telepon rumah sebab saya malas nak layan. Bukan di tempat kita saja banyak skema, di sini pun banyak skema. Oke semuanya. Saya sudah bersembang agak lama. Video saya pun sudah panjang. Makanan saya belum habis. Saya cuci dengan anda. Oke. Saya nak teruskan saya punya breakfast. Thank you very much bagi sesiapa yang sudah menonton video ini. Jadi thank you very much again to all my subscriber and supporter. Dan jangan lupa kita teruskan kerja kita gotong royong dan teruskan bekerja sama agar channel kita bisa berkembang. Dan kita jumpa lagi di lain video. Thank you again for watching. See you all in the next video. Ciao ciao for now. Ciao ciao.